Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Salsabila Aulia Putri dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai judul saya, yaitu studi literatur peptida marker untuk identifikasi derivat babi pada berbagai produk pangan. Pendahuluan. Menurut pandangan Islam, produk pangan di dalam Islam tidak boleh mengandung sedikit pun derivat babi, di mana derivat babi ini merupakan bahan atau senyawa yang bersumber dari babi. Di antaranya yaitu ada daging babi, lemak babi, ataupun gelatin babi. Produsen seringkali tidak menginformasikan kepada konsumen mengenai bahan baku ataupun bahan tambahan lainnya, sehingga produk pangan diragukan kehalalannya. Produsen juga seringkali didapati mencampuri daging sapi dengan daging babi. Hal tersebut terjadi dikarenakan kemudahan produksi dan ekonomi yang lebih murah sehingga lebih menguntungkan produsen. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan pengujian ilmiah, di mana pengujian ilmiah ini dilakukan pada produk pangan yang akan dianalisis dengan berbagai macam metode oleh suatu instrumen yang akan menghasilkan hasil akhir berupa peptida marker, di mana peptida marker ini merupakan penanda untuk identifikasi pada produk pangan tersebut. Rumusan masalahnya yaitu apa saja peptida marker potensial yang digunakan untuk identifikasi derivat babi pada produk pangan, serta bagaimana metode analisis yang dapat digunakan untuk identifikasi peptida marker pada derivat babi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui peptida marker potensial untuk identifikasi derivat babi pada berbagai produk pangan, serta mengetahui metode analisis yang dapat digunakan untuk identifikasi peptida marker pada derivat babi. Penelitian ini bermanfaat untuk mempelajari dan memberikan informasi mengenai peptida marker yang dapat berpotensi untuk identifikasi derivat babi pada produk pangan dengan menampilkan beberapa cara yang beragam. Metode logi penelitian yang digunakan yaitu studi literatur review, di mana langkah pertama yang dilakukan yaitu pencarian artikel atau jurnal. Pencarian artikel atau jurnal dapat dilakukan dengan menggunakan kata kunci, yaitu peptide marker, identification, log, and gelatin. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengumpulan jurnal dan artikel. Setelah jurnal dan artikel dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam kriteria inklusi dan eksklusi, di mana kriteria inklusinya yang pertama yaitu jurnal dari tahun 2013 sampai 2023 merupakan research article berbahasa Inggris serta membahas peptida marker untuk identifikasi derivat babi pada produk pangan. Kemudian kriteria eksklusinya yaitu jurnal yang tidak terdapat data metode analisis maupun data peptida marker derivat babi untuk identifikasi pada produk pangan. Setelah jurnal tersebut dikriteriakan sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, jurnal tersebut diekstraksi data. Pengambilan datanya diambil dari 7 jurnal yang diambil dari Science Direct, PubMed, maupun Springer. Setelah jurnal tersebut diekstraksi data, maka dilakukan pembahasan dan kesimpulan. Berikut data tabel dari 7 jurnal yang mencakup jenis sampel, metode, urutan peptida marker, sumber, dan pustaka yang didapat. Hasil dan pembahasannya. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, sehingga kehalalan suatu produk menjadi penting. Identifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk makanan tersebut memiliki komposisi yang halal. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berupa daging babi mentah maupun olahan serta gelatin babi, di mana daging babi atau produk olahannya digunakan karena diketahui mengandung protein. Protein ini mengalami degradasi yang kompleks di saluran cerna
sehingga menghasilkan berbagai produk pencernaan dengan nasib yang berbeda. Selain itu, peptida marker yang berasal dari gelatin babi dapat digunakan untuk menentukan asal gelatin. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode LC-MS per MS atau chromatografi cair spektrometri massa. Hasil analisis data dari metode ini yaitu dalam bentuk kromatogram berupa puncak dan didapatkan berat molekul peptida marker pada sampel. Keuntungan metode ini yaitu dapat digunakan untuk menganalisis komponen yang lebih luas, seperti senyawa yang tidak tahan panas, senyawa yang sangat polar, atau bermassa molekul tinggi. Bahkan dapat digunakan untuk protein. Kondisi instrumen pada saat digunakan secara umum menggunakan fase terbalik, di mana fase terbalik ini menggunakan fase gerak yang bersifat polar dan fase diam yang bersifat non-polar. Fase gerak yang digunakan yaitu berupa asetonitril dalam 0,1% asam format dan air dalam 0,1% asam format. Kemudian, fase diam yang digunakan dapat berupa kolom C18. Peptida marker banyak ditemukan pada berbagai protein seperti mioglobin, myosin, ataupun troponin C. Pada penelitian ini, peptida marker banyak ditemukan pada protein mioglobin dan myosin, di mana kandungan mioglobin dapat bervariasi secara signifikan antara jenis jaringan otot yang berbeda, sehingga menunjukkan bahwa penanda peptida mioglobin dapat berfungsi tidak hanya sebagai indikator spesies daging, tetapi berpotensi juga untuk autentikasi jenis daging mentah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan peptida marker paling banyak ditemukan pada mioglobin dengan urutan asam amino sebagai berikut dan pada myosin 1 dengan urutan asam amino sebagai berikut. Pengembangan metode yang paling banyak digunakan yaitu liquid chromatography tandem mass spectrophotometry atau biasa disebut dengan LC-MS. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.